Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fafa. Nama aku Cynthia. Nama aku Yona. Nah, kita di sini bakal ibadah bareng sama kalian. Nah, kalian masih semangat nggak nih buat ibadah online-nya? Kalau kamu masih semangat nggak, Pak? Masih dong, Sin. Terus sebelum kita memulai ibadah, sebaiknya kita berdoa ya. Bagaimana kita berdoa? Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami boleh dikumpulkan kembali di sini. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan juga berkati pada hari ini. Semoga ibadah hari ini lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, kita semua pasti senang dong bisa ibadah hari ini. Jadi, oleh karena itu, yuk kita nyanyi bareng-bareng lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Teman-teman wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus yang kata menjadikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai dari berkat kita, mari kita bersukaria. Pernyataan Tuhan selama hidup kita, maksudnya kita akan melalui dalam susah, senang, ataupun khawatir. Bersama Tuhan pasti kita bisa melaluinya. Benar nggak sih? Bener banget, selama akhir-akhir ini online class aku juga ngerasa Tuhan selalu ada buat aku. Jadi karena itu, yuk kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kalian ngerasa nggak sih kalau dulu waktu kita sekolah biasa, kita sering banget mau ngelakuin sesuatu tapi nggak pernah sempet gara-gara pulangnya sore terus. Tapi gara-gara sekarang sekolahnya online, kita bisa ngelakuin apa yang kita mau. Kayak aku nih, aku pengen banget deh nonton film di rumah, tapi waktu sekolah selalu aja nggak sempet. Nah sekarang aku bisa nonton film di rumah. Kamu gitu juga nggak sih, Yon? Iya, kalau aku sih ya dulu pas waktu sekolah pulangnya sore terus, jadi nggak sempat buat latihan gitar. Sekarang punya waktu luang. Kalau kamu, Pak? Kalau aku tuh dulu waktu aku sekolah biasa gitu, aku pengen banget belajar masak. Tapi dengan belajar online gini, jadinya aku bisa memanfaatkan waktu luangku dengan belajar masak dengan mamaku. Pengalaman yang kita alami dan teman-teman juga pernah alami, itu kita akan merasakan dikuatkan dengan firman-Nya.
Terus terima pada firman hari ini itu sebagai warga kerajaan surga yang akan disampaikan oleh pendeta Adon. Mari teman-teman kita menyanyikan bagi bejana. Halo teman-teman pra remaja, selamat sore, apa kabarnya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, kakak pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh bersekutu sekalipun di dalam jarak yang jauh, berjauhan satu dengan yang lain. Kami memang belum bisa melakukan persekutuan seperti biasa, tetapi pada minggu sore ini kami percaya Tuhan mengikat kami di dalam kasih yang setia. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dan tolong Kak Adon supaya ia bisa menyampaikan sabda Tuhan dengan baik, dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, renungan pada sore hari ini terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 33 sampai ayat 31 sampai ayat 33. Ya. Kakak baca untuk kita semua. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Oh ya, kakak membacanya dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Yesus menceritakan lagi sebuah perumpamaan kepada orang banyak, katanya. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Sebuah biji sawi diambil oleh seseorang, lalu ditanam di ladangnya. Biji sawi
adalah benih yang paling kecil. Tapi kalau sudah tumbuh, ia menjadi yang terbesar di antara tanaman-tanaman. Ia menjadi pohon, sehingga burung-burung datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, teman-teman para remaja, ada sebuah cerita. Ada seorang anak kecil, masih sekolah minggu dia. Suatu ketika dia ingin sekali untuk sekolah minggu. Tapi dia tidak bisa masuk sekolah minggu itu. Bahkan dia sampai menangis karena tidak bisa masuk sekolah minggu itu. Loh, kenapa kok dia tidak bisa masuk sekolah minggu itu? Karena gerejanya terlalu kecil. Apalagi untuk ruang sekolah minggunya sangat kecil. Dia sedih sekali gak bisa masuk. Dan dia akhirnya berdiri di pinggir, di luar, di paling pojok. Dia adalah seorang anak yang gak punya, orang tuanya miskin. Nah, ada seorang pastor gereja itu melihat. Lalu dia berkata, "Kenapa nak? Aku gak bisa sekolah minggu, pastor," dia bilang begitu. Pastor itu ya sama kan kayak pendeta, tapi dari gereja Katolik ya. Lalu kemudian si pastor ini memberi sebuah bantuan sebuah kursi, bukan untuk duduk tetapi untuk berdiri supaya dia bisa mengintip karena ruangannya sudah penuh sesak. Lalu kemudian pulanglah anak ini. Sehari-hari dia memikirkan, aduh bagaimana ya kalau seandainya gereja saya ini besar. Kalau seandainya saya punya banyak uang. Tapi bagaimana saya bisa punya banyak uang? Saya anak kecil. Saya nggak punya apa-apa. Tapi ya sudah, dia berdoa, dia kemudian meminta pada Tuhan. Teman-teman, anak ini sakit. Lalu 2 tahun dari peristiwa tadi, Tuhan berkenan memanggil anak ini. Ya, anak ini meninggal dunia. Tentu sedih, orang tuanya sedih. Lalu kemudian orang-orang di gereja juga sedih. Lalu orang tuanya meminta tolong agar kamar dari anak ini dibersihkan. Nah, ketika membersihkan kamar ini, tiba-tiba ada orang yang menemukan satu kantong kecil. Isi kantongnya itu sedikit, cuma 57 sen, bukan 57 dolar, tapi 57 sen, nggak nyampe 1 dolar. Tapi yang paling penting itu bukan 57 sennya, ya, 57 sen mungkin bisa beli kopi 1 cangkir mungkin ya. Tapi yang paling penting itu justru adalah surat yang ada di dalam kantong itu. Surat dari anak ini, anak yang tadi meninggal. Apa isi suratnya? Ternyata dia berkata, "Uang ini aku tabung untuk membangun gereja kita, supaya ruang sekolah minggunya besar dan banyak anak yang mau bisa sekolah minggu. Teruskanlah pembangunan gereja ini." Wah, ketika dikasih ke pastor, ada kertasnya itu, pastornya merasa
sedih ya. Merasa sedih tapi juga kemudian terharu. Wah, kok ada anak kecil belum bisa bekerja, uangnya sedikit, anak miskin, tapi mikiri gimana ya gereja Tuhan ini. Bahkan supaya sampai gerejanya besar. Lalu kemudian pastor ini pergi ke pengurus-pengurus gereja. Dan juga pergi kepada beberapa orang untuk memperlihatkan surat itu dan mengajak, ayo kita teruskan mimpi anak ini, supaya sekolah minggu kita ini sesuai dengan mimpi anak ini, punya sekolah minggu yang besar. Apa yang terjadi? Ternyata banyak orang yang terharu melihat apa yang dilakukan oleh si anak ini. Wah, ada media massa juga, ada koran saat itu ya, memberitakan cerita itu. Dan akhirnya banyak orang yang memberi, banyak sekali. Bahkan gereja ini bukan hanya kemudian memperbesar gerejanya, bukan hanya memperbesar ruang sekolah minggunya, tapi gereja ini juga kemudian punya sekolah, punya rumah sakit, punya universitas. Banyak sekali. Nah, dan kemudian pelayanan di gereja ini menjadi begitu luar biasa hebatnya. Dimulai dari seorang anak kecil dengan apa yang dia punya dan dia bisa. Mengumpulkan 57 sen selama 2 tahun. Waduh, kecil sekali. Kecil tapi berdampak sangat besar. Nah teman-teman, cerita yang dijadikan perumpamaan Tuhan Yesus tadi, itu juga sama seperti itu. Tadi Tuhan Yesus bilang, kalau Allah memerintah, ya, tadi akan baca lagi. Ayat 31. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ini. Seperti biji sesawi. Kalian tentu lihat nih, yang ada di belakang kakak ini, latar belakangnya kakak ini. Ada biji yang begitu kecil. Ya, sebintik itu, kecil sekali. Tapi firman Tuhan, biji sesawi yang sekecil itu, kalau kemudian tumbuh menjadi sangat besar sekali. Bahkan burung-burung bisa tinggal dan hinggap di pohon yang tumbuh dari biji yang sekecil ini. Nah, apa itu maksudnya untuk kita? Teman-teman, kita itu kan kepingin ya, suatu saat hidup kita ini berguna bagi banyak orang. Ya, kayak pohon sawi tadi berguna untuk burung yang kemudian hinggap di pohon itu. Tapi gimana caranya? Aku kan masih kecil. Aku kan masih belum bisa ngapa-ngapain. Jangan takut. Anak tadi aja juga begitu. Segala sesuatu tuh dimulai dari yang kecil. Ya, kecil nggak apa-apa. Asal hatinya tulus, asal hatinya terarah kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, pasti suatu saat nanti apa yang kita pikirkan yang kecil ini menjadi sesuatu yang besar. Suatu saat nanti akan berdampak besar. Sekarang di masa pandemi banyak orang yang menjadi YouTuber mendadak. Kayak Kak Adon sekarang menjadi YouTuber mendadak, ya. Punya YouTube-nya sendiri, bikin video sendiri, begitu ya. Kadang-kadang berpikir nih, wah gimana ya supaya YouTube-nya subscribernya banyak. Lumayan loh kalau sampai ribuan, puluhan ribu.
bisa dapat uang, kan lumayan. Nah, lalu kemudian bikin caranya konten yang viral kayak apa ya? Nah, ada orang yang bikin viralnya malah bikin bungkus batu bata dikasih ke orang yang di pinggir jalan. Orangnya udah seneng, dia pikir dikasih bantuan makanan, gak taunya malah dikasih batu bata. Ya marah banget lah. Yang marah bukan cuma orang yang dikasih, tapi viral, betul viral. Tapi viralnya viral yang buruk, viral yang jahat. Nah, kita jangan seperti itu. Kepingin pansos, kepingin panjat sosial, kepingin dikenal orang, kepingin kemudian menjadi banyak subscribernya, pengen menjadi viral, pengen jadi sesuatu yang besar sekali. Nggak perlu, ya, nggak perlu. Pikirkan saja hal yang kecil, yang sederhana, tapi itu memuliakan Tuhan. Dan banyak deh kalau kalian cari di Google, ya cari di komputer, ya cari di internet, maksud kakak. Banyak anak-anak kecil yang sudah menginspirasi banyak orang dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Kalau itu kita lakukan, kita akan memuliakan Tuhan kita. Nah, teman-teman, yuk mulai sekarang jangan merasa bahwa diri kita itu gak bisa ngapa-ngapain karena kecil. Biji sesawi, biji yang paling kecil di antara semua biji. Kalau dia jatuh di tanah yang benar, lalu kemudian dia mendapat air yang benar, dan Tuhan menumbuhkan, maka dia bisa menjadi pohon yang begitu besar. Banyak burung-burung bersarang di pohon itu. Pohon itu menjadi berguna bagi banyak orang. Nah, yuk mulai berbuat sesuatu yang sederhana untuk kemuliaan Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan menjadikan sesuatu yang sederhana itu menjadi besar. Asal kita sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, hidup kita untuk kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami ini masih kecil. Seringkali kami berpikir kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi pada saat ini kami diingatkan oleh Tuhan. Kami seharusnya mulai dari segala sesuatu yang sederhana. Tidak perlu kami berpikir yang aneh-aneh supaya viral. Tetapi kalau memang Tuhan izinkan setiap pekerjaan kami yang kami lakukan dengan tulus, dengan hati yang terarah pada Tuhan, dengan ketaatan yang penuh pada Tuhan, maka segala sesuatunya juga akan berpulang dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami menjadi anak-anak yang berguna bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat hidup di dalam kerajaan Allah. Selamat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat menjadi berkat. Oke teman-teman, sekarang kita mau mengucap syukur. Oh iya, buat info tentang persembahannya udah ada di awal tayangan ya. Nah, sambil nyiapin persembahan kita nyanyiin lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus, Tuhanku, 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 sayang padaku. Yesus
kita sekarang bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kita kumpulkan ini. Bapa, kami juga berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini. Kiranya Engkau juga mengakhiri pandemi ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami, kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam hari-hari kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita ingat ya firman Tuhan yang kita tadi dengar. Bukan saja mendengarnya, tapi kita harus melakukannya dengan benar. Berani melakukannya, karena kita adalah warga kerajaan surga. Oh ya, jangan lupa ya, terus ikuti persekutuan Filia Besar dan pra remaja setiap jam 4 sore.